Dalam hukum perdata, ada nggak pembatasan seseorang untuk menulis wasiat? Ya, ada batasannya nggak? Ada. Di mana? Pasal 913 KUH Perdata dan pasal 914 KUH Perdata yang mana diatur mengenai bagian mutlak untuk legitimaris ke bawah dalam hal ini merupakan anak sah. Kalau nggak ada anak sah bagaimana? Kalau nggak ada anak sah, Diatur nggak? diatur Pak. Misalnya nggak ada anak sah tapi ada ibunya. Nah ibunya ini Nggak ada ibunya. kakek neneknya. Jadi gini ya, coba lihat lagi, itu kenapa ada legitimasi porsi? Pertanyaan saya, kenapa ada legitimasi porsi? Dan buat siapa legitimasi porsi itu? Buat siapa? Buat ahli waris legitimaris dari garis lurus ke bawah maupun ke atas. Kalau lurus ke bawah siapa? Anak-anak kandung Anak dan keturunannya. dari keturunan. Ya. Dan lurus ke atas Itu ayah ibu. orang tua. Ya. Yang mana penetapannya itu berdasarkan 915 KUH Perdata itu diatur. Oke, itu iya paham. Itu soal pembagiannya kan ada di pasal itu ya. Nah, orang boleh dan mewasiatkan seluruhnya atau sebagian. Ya kan? Gak ada batasannya dalam KUH Perdata. Wasiat itu boleh seluruhnya. Ya. Tetapi kemudian ya KUH Perdata juga memasukkan bagian-bagian ahli waris yang perlu perlindungan. Ya, perlu perlindungan, yaitu ahli waris yang harus dilindungi adalah mereka yang dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas. Ya. Makanya ada bagian-bagiannya. Ya. Terus bagaimana kalau ahli warisnya saudara? Anak nggak punya, orang tua nggak punya. Apakah si pembuat wasiat ini boleh mewariskan seluruh harta peninggalannya? Boleh, karena nggak ada ketetapan pembatasan dan nggak ada anak dari anak kandung, yaitu garis lurus ke bawah legitimaris dan garis lurus ke atas. Jadi posisi saudara statusnya apa? Saudara waris statusnya apa? Statusnya non legitimaris. Ahli waris non legitimaris. Berarti seseorang boleh mewasiatkan, bebas dalam hukum perdata boleh mewasiatkan atau menghibah wasiatkan seluruh harta peninggalannya maupun sebagian maupun seluruhnya. Ya, hanya nanti di counter dengan itu pasal 913 914 legitimasi porsi, ya. Paham? Nah, jadi kalau dia punya saudara, nggak berhak kan saudara itu menuntut LP kan? Yang berhak cuma ahli waris dari garis lurus ke bawah dan ke atas. Nah, pertanyaannya, apakah LP itu bagaimana LP itu kalau bisa berjalan? LP itu bisa berjalan apabila dari ahli waris legitimaris dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas ini menuntut ke pengadilan, Pak. Harus ada tuntutan, ya. Makanya Berdasarkan LP itu pasal hak menuntut, ya, hak menuntut. Jadi bisa nggak kalau ada 3 ahli waris legitimaris, ya, hanya 1 atau 2 orang yang menuntut LP? Bisa, karena adanya hak hereditatis petatio, Pak, yang mana berdasarkan 834 KUH Perdata, si ahli waris ini bisa menuntut ke pengadilan apabila si ahli waris yang lain itu tidak menuntut. Jadi hanya dia sendiri yang menuntut. Itu beda, hereditatis petatio itu beda. Hereditatis petatio kan penguasaan harta waris ya secara licik gitu kan, menghilangkan bagian ahli waris lainnya atau mengurangi bagian ahli waris lainnya, ya. Sementara kalau yang tadi kan soal wasiat, ya, soal wasiat, dimana kalau ahli waris yang statusnya legitimaris, dia baru bisa menuntut haknya kalau dia melakukan gugatan, ya. Misal tadi saya bilang 2 atau 3 ahli waris yang menuntut, nggak semuanya. Bagaimana gitu loh. Coba bagaimana kalau
ada 3 ahli waris, itu semuanya adalah statusnya ahli waris legitimaris. Yang menuntut LP hanya 2. Bagaimana yang satunya ini? Jadi yang menuntut LP itu nanti diutamakan Pak, karena kan dia udah mempergunakan haknya untuk mempergunakan haknya untuk mengajukan gugatan terkait legitimasi ini. Bisa ya, berarti yang satu yang tidak menuntut menerima apa adanya gitu ya. Sementara yang 2 dia melakukan penuntutan LP ya. Jadi dia bagian mutlak itu tuntut, sementara yang satu lagi enggak. Ya jalan, berarti yang satu wasiatnya hanya jalan untuk yang 2 aja ya. Dipaham ya? Baik. Terima kasih Pak Oni, tadi maaf mendului tadi ini keluar. Oke, terima kasih Pak Legator. Saudari